Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Oki Marlinda Subekti dalam acara Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa. Dengan tema acara kita kali ini yaitu Ramadan Berkah menuju Mardatilah. Baik, pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita yaitu beliau Kiai Haji Fahrudin Sasmito LC, yaitu mudir dari pesantren MBS Klaten. Namun sebelum kita mendengarkan beliau, alangkah lebih baiknya jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel kami dengan cara subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, kemudian like dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami untuk mendukung Ustadz maupun Ustazah favorit kalian. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV, mari kita dengarkan bersama tausiah dari beliau Kiai Haji Fahrudin Sasmito. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang pertama tentu bersama-sama kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan karunia-Nya, Allah limpahkan hidayah, inayah dan taufiknya. Allah berikan kita kekuatan, kesempatan. Hari ini Allah masih berikan kita sempat berpuasa, sehat untuk berpuasa, dan semoga puasa-puasa yang telah kita kerjakan sampai hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama dengan tema bagaimana kita meningkatkan kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seandainya engkau itu bersyukur, maka kami Allah akan tambah nikmatku kepadamu. Dan jika engkau kufur, mengingkari kenikmatan Allah, maka ketahuilah bahwa adab Allah itu amat sangat pedih. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu bersyukur, atau syukur itu apa? Mungkin ada yang masih bertanya, syukur itu apa? Syukur itu adalah mengenal pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mengenal pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan pemberian-pemberiannya kepada kita. Dan pemberian itu digunakan agar kita menjadi hamba yang taat kepadanya dan meninggalkan apa yang tidak disuka dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Ya. Maka syukur itu bisa melalui hati, bisa melalui ucapan, dan bisa melalui perbuatan. Bahkan ini dikatakan sebagai pembagian syukur itu sendiri. Syukur hati itu maksudnya apa? Hati ini begitu lapang. Hati ini merasa begitu lezat dengan mengakui pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah melimpahkan segalanya untuk kita. Maka hati ini mengakui bahwa Allah lah pemberi segalanya. Allah lah yang telah membuatnya jadi seperti ini, itu Allah. Maka ini hati. Kemudian lisankan, ucapan atau lisan, ya. Yang dimaksud dengan syukur dengan ucapan atau lisan adalah bagaimana lisan ini selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mudahnya kita kenal dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan kita. Artinya kita buktikan bahwa hati ini memang benar-benar bersyukur pada Allah, lisan sudah memuji Allah,
Maka tinggal bagaimana perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita itu betul-betul bersyukur pada Allah. Allah kasih nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu nikmat iman misalnya. Ini nikmat yang paling berharga, karena banyak manusia yang tidak diberi oleh Allah nikmat iman. Maka ketika kita mendapatkan nikmat ini, bagaimana kita buktikan bahwa kita itu bersyukur pada Allah dengan selalu menyuburkan dan menjaga iman ini agar tetap istiqomah sampai akhir segalanya, yaitu di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidup, dan hidup ini juga nikmat yang agung. Bagaimana kita manfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya sehingga mampu kita jadikan setiap detik ini adalah kebaikan demi kebaikan sebagai bukti bahwa kita bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Suara Muhammadiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, sesungguhnya kesyukuran kita kepada Allah itu manfaatnya, faedahnya akan kembali kepada kita sendiri. Di surat Luqman ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aniskur lillah wa man yazkur fa innama yazkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kalian pada Allah, sesungguhnya siapa saja yang bersyukur pada Allah, fa innama yazkuru li nafsi, sesungguhnya kesyukuran akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa di antara hambanya yang bersyukur kepadanya, sesungguhnya manfaat dari kesyukuran kembali kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kita sholat, yang untung siapa? Kita. Kita sedekah, yang beruntung siapa? Kita. Ya. Kita berbuat baik, siapa yang beruntung? Kita. Sebab yang membutuhkan ketenangan hidup, yang membutuhkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, yang pengen nanti ketika sudah mati masuk surga, yang pengen dijauhkan dari neraka bukan Allah, tapi kitalah yang membutuhkan segalanya. Kita yang butuh tenang, kita butuh tentram, kita yang butuh surga. Maka kembalinya untuk kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena sesungguhnya ya, setiap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah nanti akan ditanya oleh Allah. Di surat At-Takatsur ayat terakhir, ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la tus'alunna yauma idin 'anin na'im. Dan kamu nanti akan ditanya. Kamu pasti akan ditanya 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat Allah. Kamu akan ditanya yauma idin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat Allah. Artinya kita mesti akan kembali kepadanya, dan pasti kembali pada Allah, tapi bukan sekedar kembali. Sebab kembalinya kita di hadapan Allah itu kembali dengan membawa pertanggungjawaban atas segala pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita, selagi Allah masih memberikan kita nikmat hidup ini, kita syukuri nikmat ini, karena nikmat ini nanti akan ditanya oleh Allah. Dikasih hidup dipakai apa? Dikasih sehat dipakai apa? Dikasih kaya dipakai apa hartanya? Dikasih kemampuan berpikir dipakai apa? Pikirnya atau akalnya, ya. Dikasih kesempatan dipakai. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur pada Allah, Allah itu ridho dan Allah itu cinta. Sehingga Allah akan semakin menambah kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Maka surat Ibrahim yang tadi kita baca di depan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa di antara kalian, dan barang siapa di antara kalian yang bersyukur pada Allah, sesungguhnya kami akan tambah nikmat-nikmatku kepadanya. Artinya dengan kita semakin bersyukur, semakin Allah akan cinta. Semakin Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, dan kita akan semakin bahagia dunia dan akhirat. Maka para pemirsa rahimakumullah,
Inilah kenapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mari bersama-sama mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW itu melihat bahwa Rasulullah SAW itu sholat malam. Dan sholat malamnya begitu istimewa, luar biasa. Kenapa? Lamanya sekali beliau berdiri, lamanya sekali beliau itu sujud, lama sekali beliau rukuk. Bahkan Aisyah memberitahukan, hatta terima qadamai, sampai kedua belah kaki Rasulullah SAW itu bengkak karena saking lamanya beliau baca Al-Quran dalam berdirinya sholat sunnah beliau. Sehingga kemudian Aisyah istri beliau itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima fa'alta kada, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, sedangkan Allah telah menjamin dirimu, engkau adalah manusia yang pasti masuk surga, engkau adalah satu-satunya manusia yang tidak akan tersesat neraka, dan engkau satu-satunya manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab beliau ketika kepada Aisyah, semoga meridainya, afala akunu abdan sakura, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW. Begitu sempurna nikmat-nikmat yang diberikan kepada beliau, tapi beliau tetap saja bersyukur kepadanya. Sehingga kata beliau, sabda beliau, afala akunu abdan sakura, hendaknya ini betul-betul menjadi pelecut kita sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk meneladani beliau dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan. Selamat melakukan ibadah puasa, dan harapan kita semoga ibadah puasa yang kita lakukan semuanya, baik dari tarawih kita, baik dari puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah dari pribadi kami, kita akhiri aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Fahrudin Sasmito LC dari Mudir dari Pesantren MBS Klaten dengan tema bersyukur atas nikmat Allah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu saksikan Tokjil, kajian Islami menjelang buka puasa, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di YouTube channel kami. Terima kasih, sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.